anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran seni rupa bab 2 kelas 6 tentang menggambar ritme dalam seni rupa. Kita langsung saja yuk belajarnya. Anak-anak, sebelum belajar tentang ritme dalam seni rupa, kalian perlu tahu dulu apa itu ritme. Ritme itu adalah pengulangan elemen visual seperti garis, bentuk, warna, ataupun pola. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa gerak, keteraturan, atau aliran dalam karya kalian. Anak-anak, ritme itu ada beberapa jenis. Nah, jenis-jenis ritme yang pertama ada ritme berulang, yang kedua ritme mengalir, yang ketiga ritme acak, dan yang keempat ritme progresif. Apa saja itu ya? Yuk kita pelajari. Yang pertama adalah ritme berulang atau disebut repetitif. Anak-anak, irama ini muncul dari pengulangan elemen yang sama secara teratur, jadi teratur dan berulang-ulang. Nah, hasil ritme ini adalah menampilkan efek teratur, tenang, dan juga stabil. Anak-anak, ritme berulang ini cocok untuk karya yang ingin menunjukkan keteraturan atau formalitas. Anak-anak perlu tahu juga apa itu irama dalam seni rupa. Nah, irama dalam seni rupa itu adalah pengulangan unsur secara teratur sehingga meninggalkan kesan gerak ataupun alur. Selanjutnya adalah ritme mengalir atau flowing rhythm. Nah, anak-anak, ritme mengalir ini adalah irama ini menggunakan elemen yang berubah secara bertahap, kemudian menciptakan alur yang lembut dan mengalir. Hasil dari ritme ini adalah menampilkan efek lembut, alami, dan juga menyenangkan. Nah, contoh pada ritme mengalir ini adalah garis-garis lengkung yang seperti gelombang laut alam ataupun pola daun yang mengikuti arah angin, anak-anak. Ritme selanjutnya adalah ritme progresif atau progressive rhythm. Nah, anak-anak, ritme atau irama ini menggunakan elemen yang berubah secara bertahap dalam ukuran, warna, bentuk, atau arah. Hasil dari ritme ini adalah menempelkan efek dinamis, kemudian menarik perhatian. Nah, ritme progresif ini cocok untuk menampilkan perubahan, pertumbuhan, atau gerakan. Nah, anak-anak, contohnya adalah lingkaran yang semakin lama semakin besar atau warna yang berubah dari merah ke ungu secara bertahap. Yang terakhir adalah ritme alternatif atau alternating rhythm. Nah, ritme atau irama ini merupakan pola bergantian antar elemen, misalnya besar ke kecil, kemudian besar kecil lagi, atau gelap terang, kemudian gelap terang lagi. Hasil dari ritme ini dapat menciptakan efek menarik, berirama jelas seperti ketukan musik. Nah, contohnya hitam putih, atau segitiga lingkaran, seperti itu, anak-anak. Selanjutnya ada ritme acak atau random rhythm. Nah, irama ini merupakan pola yang tidak beraturan, anak-anak, tetapi tetap mempunyai keterkaitan visual. Hasil dari ritme acak ini itu dapat menciptakan efek hidup, liar, dan juga alami. Contohnya adalah bintik-bintik cat yang tersebar, kemudian ada percikan air, atau daun-daun yang jatuh tapi tidak beraturan. Anak-anak, berikut adalah cara yang dapat kalian lakukan untuk menggambar ritme. Yang pertama adalah pengulangan atau repetisi, kemudian peralihan atau transisi, dan pertentangan atau oposisi. Cara menggambar ritme dengan pengulangan yaitu penataan bentuk yang serupa secara berulang-ulang dan juga teratur. Kemudian kalau kalian ingin menggambar dengan cara peralihan, itu kalian bisa penataan bentuk yang serupa dengan perubahan-perubahan jarak antar bentuk satu dengan bentuk lainnya, anak-anak. Kemudian cara pertentangan, nah ini penataan bentuk dengan melakukan pembedaan pada bentuk yang digunakan anak-anak seperti besar kecil, kemudian tinggi rendah, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, anak-anak. Untuk ritme yang kalian gambar pengulangan itu kalian bisa
dengan seperti ini, misalnya lingkaran segitiga, jadi berulang-ulang. Kemudian untuk yang peralihan, kalian bisa mulai diberikan jarak ya. Kemudian untuk yang pertentangan itu seperti kalian menggambar kebalikannya, misalnya tinggi rendah atau besar kecil seperti itu. Kalian bisa perhatikan ini adalah contoh dari beberapa ritme. Ini adalah contoh hiasan yang menggunakan pengulangan bentuk. Kalau kalian perhatikan, ternyata di sekitar kita itu banyak benda yang menggunakan ritme anak-anak, misalnya tepi lemari kalian yang dari kayu jati atau kursi, dan masih banyak lagi. Anak-anak, apa sih manfaatnya menggambar ritme? Yang pertama, kita bisa menggunakannya untuk menghias benda. Nah, seperti tadi yang Bolia bilang, bisa untuk menghias tepi lemari kayu, kemudian kursi kayu, ataupun figura, dan masih banyak lagi. Kemudian bisa membuat karya seni menjadi lebih hidup dan menarik, lalu membantu mata kita melihat dari satu bagian ke bagian lain, dan manfaat yang tadi menimbulkan perasaan dan suasana tertentu. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.